Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pertama, sebelum kita mempelajari tentang sejarah Ki Hajar Dewantara, tentunya kita harus mengetahui silsilah dari keluarga besarnya. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu termasuk dari keluarga kerajaan Dewa atau keratonan. Berikutnya, kita akan membahas tentang silsilah keluarga dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk, kita perlu ketahui bahwasanya ayahanda dari Ki Hajar Dewantara atau Kanjeng Pangeran Harjo Susraningrat itu memiliki 9 orang anak, di mana Ki Hajar Dewantara itu adalah anak kelima. Ki Hajar Dewantara ini sudah lekat dengan namanya pendidikan, di mana ia sering mendalami soal-soal kesusastraan dan kesenian yang ada di Jawa. Nah, setelah itu ia melanjutkan sekolah dasar Belanda 3 atau Europe Large School atau ILS lebih dikenalnya, dan ia berhasil menyelesaikan pada tahun 1904. Nah, setelah itu ia mencari beasiswa kedokteran di School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia kurang lebih 5 tahun, aktif menjadi wartawan muda dengan tulisan yang sangat kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ia juga berkiprah dalam organisasi politik seperti Budi Utomo. Akhirnya diasingkan oleh Belanda. Nah, karena diasingkan itu, ia akhirnya bisa mendirikan sekolah taman siswa. Nah, tujuannya adalah untuk melawan dari sistem penjajahan yang ada di Indonesia dengan pendidikan. Lanjut ke pembahasan kedua. Pernahkah kita berpikir bagaimana pendidikan bisa menjadi kekuatan besar untuk membebaskan sebuah bangsa? Ki Hajar Dewantara bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang pejuang. Lewat politik, jurnalistik, dan pendidikan, ia menciptakan perubahan. Bagaimana semua itu bisa terhubung dan tetap relevan hari ini? Mari kita gali lebih dalam bersama. Ini adalah peta pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di bagian atas, politik menjadi pondasi utama karena lewat politik Ki Hajar mampu memperjuangkan kemerdekaan nasional dengan membentuk Indonesia Party. Dari sini, ide-ide untuk membebaskan bangsa mulai berkembang. Di sisi lain, melalui bidang jurnalistik, Ki Hajar menggunakan media massa untuk menyebarkan ide-ide kritisnya, seperti yang terkenal, "Seandainya Aku Seorang Belanda". Artikel ini mampu menjadi alat untuk menyebarkan kesadaran, pendidikan, dan perjuangan. Akhirnya, semua gagasan ini diwujudkan melalui pendidikan dengan mendirikan taman siswa. Di sini, pendidikan menjadi wadah nyata untuk membentuk kesadaran nasional dan karakter bangsa yang selaras dengan visi politik. Kita akan memperinci kontribusi ketiga bidang ini yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Tentu politik itu menjadi alat untuk membebaskan bangsa, tapi melalui tulisan ini mampu menginspirasi bangsa untuk bangkit. Akhirnya, dalam bidang pendidikan, beliau mewujudkan semua ini dalam bentuk nyata untuk mendirikan sekolah taman siswa yang berperan penting dalam menciptakan pendidikan yang bebas dari pengaruh kolonial, berfokus pada budaya Indonesia dan kemerdekaan mental. Sehingga secara keseluruhan, ketiga bidang ini tidak dapat dipisahkan. Melalui politik, jurnalistik, dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara berhasil membangun sistem pendidikan yang membentuk karakter bangsa. Materi selanjutnya, Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta. Tujuan utama pendirian Taman Siswa adalah untuk memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anak di pribumi yang selama masa kolonial seringkali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal yang dikuasai oleh penjajah. Taman Siswa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia pada masa itu. Selanjutnya, konteks sejarah. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda. Sistem pendidikan yang ada saat itu lebih mengutamakan kepentingan kolonial dan tidak memberikan kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu.
Selanjutnya, membangun kesadaran nasional. Pendidikan karakter dan kebudayaan taman siswa mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam kurikulumnya melalui pelajaran seni, bahasa, dan tradisi lokal. Siswa diajarkan untuk mencintai dan menghargai warisan budaya mereka. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi yang sangat berarti. Salah satu konsep inovatif yang diusung Taman Siswa adalah sistem Among. Sistem ini menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam sistem Among ini, guru berperan sebagai pengasuh, pendidik, dan pembimbing siswa. Sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa ternyata sangat relevan dengan konsep student-centered learning yang banyak digaungkan dalam dunia pendidikan saat ini. Namun, meskipun begitu, terdapat perbedaan mengenai keduanya yang disajikan melalui tabel perbandingan berikut ini. Selanjutnya ialah tantangan dari implementasi pendidikan. Nah, di sini ada 4 tantangan, di mana tantangan tersebut adalah tantangan dari orientasi, proses, materi, dan hasil. Nah, untuk tantangan dari orientasi dapat diperhatikan pada tabel tantangan orientasi tersebut. Nah, ada tantangan yang pertama yaitu pendidikan menjadi sekadar agar anak menjadi ahli, sedangkan pendidikan untuk menjadi baik itu sangat minim. Jadi solusinya ialah integrasi pendidikan karakter atau kurikulum dan yang fleksibel. Selanjutnya tantangannya ialah kurangnya kesadaran bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Nah, di sini solusinya ialah kelas yang interaktif dan program ekstrakurikuler berbasis sosial. Tantangan selanjutnya ialah hanya terfokus pada materi pelajaran yang ada dan terfokus mengejar standar kompetensi yang sudah ada. Nah, solusinya ialah pembelajaran kontekstual dan penggunaan metode pembelajaran aktif. Selanjutnya, tantangannya kurangnya kesadaran untuk pengembangan pendidikan budi pekerti, dan solusinya ialah forum diskusi antar sekolah dan orang tua beserta pembelajaran holistik dan integratif dalam pembelajaran. Tantangan selanjutnya ialah pada bagian proses. Yang pertama ialah cenderung mengajarkan mengenai teori atau ajaran sekolah saja. Solusinya ialah pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, dan pengembangan soft skill. Tantangan selanjutnya ialah pusat pengajaran yang terlalu menekankan muatan teknis dan praktis terlalu mendominasi. Solusinya ialah dibuat keseimbangan antara pengetahuan konseptual dan praktis beserta pendekatan holistik. Selanjutnya, tantangannya ialah pembuatan kebijakan pendidikan yang di pusat hanya menerapkan kebijakan pada satu sisi saja, yaitu IQ. Nah, di sini solusinya penggunaan pendekatan multiple intelligence. Tantangan selanjutnya ialah pendidikan tidak hanya menuntut seseorang dalam bidang akademis saja. Nah, di sini dengan solusinya berdasarkan tantangan tersebut ialah pengembangan kurikulum karakter. Baik, selanjutnya itu perbandingan kualitas hasil dan materi. Pada aspek filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini itu bersifat holistik, menekankan pada pengembangan kepribadian, moral, dan nilai-nilai budaya. Sedangkan kurikulum saat ini itu berorientasi pada pencapaian akademik dan kompetensi kognitifnya saja. Sedangkan tujuan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ini itu menciptakan manusia yang berkarakter, berbudaya, dan memiliki kepedulian sosial. Sedangkan pada kurikulum saat ini itu menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi pengetahuan saja. Terus itu materi pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini itu bersifat kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai moral dan budaya lokal. Sedangkan metode pengajaran Ki Hajar Dewantara ini menggunakan pembelajaran berbasis pengalaman nyata, proyek, dan praktik kebudayaan. Sedangkan kurikulum saat ini lebih struktural dan formal, berbasis ceramah dan tugas akademik. Keterlibatan siswa dalam Ki Hajar Dewantara ini itu siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi. Sedangkan kurikulum saat ini cenderung pasif, fokus pada pemahaman teori dan mengerjakan soal latihan. Bahan dari Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum saat ini itu pertama integratif pendidikan karakter ala ini penggunaan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga ini reformasi sistem penilaian. Yang keempat ini peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan karakter. Kelima ini menerapkan pendekatan kontekstual dan berbasis budaya lokal. Pengertian Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani adalah sebuah semboyan yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Semboyan ini dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.
Jadi, tuturi handayani secara sederhana berarti di belakang memberi dorongan. Namun, dalam makna filosofisnya jauh lebih dalam. Semboyan ini menggambarkan gaya kepemimpinan dan pendidikan yang menempatkan orang yang dipimpin atau dididik sebagai subjek yang aktif. Implementasi. Yang pertama, proyek mandiri. Memberikan tugas proyek yang memungkinkan siswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Kedua, pendekatan personal. Pendidik memberikan bimbingan yang bersifat individual, mengenali kebutuhan dan potensi setiap siswa.